Yang pertama, bagaimana yang Anda pahami, kalau salah tolong diperbetulkan kepada penanya. Yang Anda pahami bagaimana solusi agar kerja dan aktivitas kita sehari-hari saat ini bernilai pahala. Bapak Ibu, disinilah bedanya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Nabi, sampaikan wahai Rasul, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kadang-kadang tidurnya sama-sama tidur, makannya sama-sama makan, ke WC-nya sama-sama ke WC, dagangnya sama-sama dagang. Tapi yang satu pakai ilmu, yang satu enggak pakai ilmu. Akhirnya yang satu bernilai ibadah, yang satu enggak bernilai ibadah. Makanya kita penting terus untuk menggali ilmu agama agar semua tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, yaitu ibadah. Tuntutan Allah kita diciptakan ini kan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu memang adalah untuk ibadah. Maka bagaimana agar bisa menjadi ibadah? Harus dengan ilmu. Nah, nanti di dalam ilmu itu sendiri pembahasannya di dua hal yang biasanya ada menjadikan aktivitas menjadi ibadah. Itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu di dalam kitab Ihya membahas mengenai kitabul adat, kitab tentang hal-hal yang menjadi adat dan kebiasaan, tradisi ya, kebiasaan kita, aktivitas kita sehari-hari, mulai dari nikah, makan minum, kemudian mencari penghasilan, itu ada ilmunya biar jadi ibadah. Lah intinya adalah niat. Pertama, harus diniatkan untuk ibadah. Bapak, ibu kita sering makan tapi lupa niat makan minum kita untuk ibadah. Kita kerja, sebelum kerja itu lupa untuk niat ibadah. Ibadahnya kerja itu dengan nyari nafkah, niatkan untuk menafkahi keluarga, niatkan untuk membantu orang banyak, yaitu niatkan untuk membantu perusahaannya, membantu bosnya, membantu sesama karyawan, niatkan untuk tidak meminta-minta agar tidak menjadi berharap kepada manusia, niatkan juga untuk mencari yang halal. Ini semuanya niat-niat ini penting. Jadi belajar niat aja perlu ilmunya. Satu ya. Yang kedua adalah caranya. Jadi nikah itu bukan ibadah, kata Imam Ghazali. Nikah itu asalnya bukan ibadah Bapak Ibu. Karena kalau nikah ibadah, non muslim juga nikah. Bahkan gak punya agama juga dia nikah. Nah, tapi nikah itu akan jadi ibadah kalau niatnya untuk niat-niat yang diniatkan untuk ibadah. Mendapatkan keturunan yang soleh-soleha, untuk menjaga kemaluan daripada yang haram, menjaga pandangan dari yang haram, untuk menambah pahala-pahala yang tidak bisa didapatkan oleh para jomblo. Nah, itu ya, misalnya seperti menafkahi, kemudian kita berbakti ataupun juga berbuat baik dengan anak dan istri, itu nggak bisa didapati oleh jomblo. Nah, maka niat-niat yang semacam itu perlu ada ilmunya. Yang kedua adalah cara. Tidak bisa jadi ibadah kecuali caranya tidak bertentangan, apalagi harus sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Ini cara untuk solusi agar semua aktivitas kita jadi ibadah. Jadi tidurnya Bapak Ibu jangan di majelis. Tidurnya nanti biar jadi ibadah. Kalau di majelis setengah ibadah lah, ya maksudnya kayaknya ya. Apalagi di pengajian, gitu ya. Kalau kata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, an-naumu radhiyallahu anhu, an-naumu fil majlis minasyaiton. Tidur di majelis ilmu itu dari setan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi saya nggak mengambil mazhab biarin aja yang ngantuk, yang tidur, terus siapa tahu ketemu Rasul dalam mimpinya. Iya, tapi yang jelas dari setan itu tidurnya gitu ya. Jadi kalau kita tidur kita ini sesuai, pertama tidur sebelum tidur niatnya untuk menyegarkan badan agar bisa ibadah
Badan ini perlu dikasih hak agar bisa ibadah. Maka tidurnya pun jadi ibadah. Caranya pakai wudhu, baca doa, menghadap kanan, menghadap kiblat, dan juga zikir terlebih dahulu, wasiat terlebih dahulu, taubat terlebih dahulu. Jadi adab-adab dan sunnah-sunnah tidur itu diamalkan, baru tidurnya itu jadi ibadah. Pada waktu yang juga ditentukan, itu juga ibadah. Jadi tidur habis subuh, tidur habis asar, itu tidak jadi ibadah kecuali terpaksa. Jadi ini tidur habis maghrib sebelum isya, itu hukumnya makruh. Jadi tidak jadi ibadah. Maka untuk tahu ibadah harus ada ilmunya. Ini satu-satunya agar kita bisa menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah.